Intelijen Amerika Serikat bocorkan cara Tiongkok lemahkan kekuatan TNI di Natuna. 2 tahun pasca insiden penggantian nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara oleh Indonesia pada 2017 lalu, Tiongkok terus menjadi ancaman nyata bagi NKRI, terutama saat 2019 Indonesia diam-diam disebut media Arab nyaris terlibat perang dengan Cina di Natuna. Hal ini seperti dikutip Zona Jakarta.com dari artikel terbitan Al Jazeera yang berjudul Dilema Jakarta, bagaimana negara Islam terbesar menjadi arena konflik antara Amerika dan Cina, yang diterbitkan pada awal bulan Mei 2022. Peristiwa itu mengacu pada sengketa internasional atas salah satu wilayah yang paling disengketakan di dunia, karena Indonesia dan Cina mengklaim menguasai wilayah di Laut Cina Selatan yang terletak di perbatasan pulau-pulau Natuna Indonesia. Karena Cina menganggap bahwa sekitar 90% dari laut yang memiliki luas 3,5 juta kilometer persegi lautnya sendiri. Mengutip catatan penggunaan sejarah untuk mendukung klaimnya. Sementara Indonesia yang terletak di pinggiran selatan Laut Cina Selatan menganggap bahwa daerah dengan perkiraan 1,9 triliun kaki kubik cadangan gas alam adalah zona ekonomi eksklusifnya di bawah konvensi PBB tentang hukum laut. Pada akhir 2019, dunia hampir menyaksikan konflik militer antara Indonesia dan Cina sebagai akibat dari praktik terakhir di kawasan ekonomi Pasifik yang oleh Indonesia disebut Laut Natuna Utara, sementara Beijing menganggap sebagai daerah penangkapan ikan tradisional Cina. Pada saat yang tepat, pasukan penjaga pantai Cina mulai merambah ke wilayah tersebut, dan Jakarta tidak menemukan cara selain mengirim kapal perang dan pesawat tempur F-16, dan juga mengundang kapal penangkap ikan Indonesia untuk pindah ke daerah itu. Tetapi ketegangan mereda dengan cepat setelah Cina mundur dari daerah itu, menembusnya, tulis Al Jazeera. Cina rupanya sudah sejak lama ketar-ketir dengan langkah Indonesia yang mengamankan Natuna. Hal ini seperti dikutip Zona Jakarta.com dari artikel terbitan Sohu.com pada 9 Januari 2020 yang secara gamblang menyebutkan jika Natuna Indonesia dulu merupakan wilayah Cina. Kemampuan Indonesia menjaga jalur komunikasi laut dari Laut Cina Selatan hingga Selat Malaka akan semakin diperkuat. Ini tidak baik untuk Cina, jadi lawan protes, tulis Sohu.com dalam artikelnya. Kini setelah Indonesia resmi membeli armada tempur baru dari Prancis dan Amerika Serikat, Cina rupanya sudah menyiapkan rencana pembalasan kepada Indonesia. Seperti kita ketahui, pada 10 Februari 2022, Indonesia memborong 42 unit jet tempur Rafael Prancis dan disetujui membeli 36 unit F-15EX Amerika Serikat yang belakangan dikenal dengan nama F-15IDF. Rani, perusahaan intelijen resiko mengungkap jika Cina kemungkinan akan melakukan taktik balasan kepada Indonesia setelah TNI diperkuat di Natuna. Hal ini seperti dikutip Zona Jakarta.com dari Rani yang dalam artikelnya terbitan 1 April 2022 menyebut jika militer Indonesia makin kuat di Natuna.
Perkembangan militer Indonesia akan meningkatkan ketegangan dengan Cina di perairan yang disengketakan di utara Kepulauan Natuna, memaksa Jakarta untuk menerima potensi kerugian ekonomi dari pembalasan Cina, tulis Rani. Pada pertengahan November, Angkatan Laut Cina menggunakan meriam air untuk mencegah kapal Angkatan Laut Filipina memasok laut ke Second Thomas Tower. Insiden tersebut menunjukkan kesediaan Beijing untuk menekan klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan yang meningkatkan kemungkinan bentrokan serupa dengan Indonesia, jelas perusahaan tersebut. Pembalasan Cina terhadap pembangunan militer Indonesia kemungkinan akan mencakup tarif yang ditargetkan dan kontrol impor atas barang-barang utama Indonesia, lanjut Rani. Tentara Nasional Indonesia sendiri sejak bertahun-tahun lalu sudah membangun pangkalan militer yang berisikan batalion komposit di Pulau Natuna. Batalion komposit di Natuna ini terdiri dari pasukan gabungan TNI 3 Matra. Alutsista yang ditempatkan TNI di Natuna pun kelas 1, di mana nantinya mesin perang terbaik TNI akan berada di Natuna seperti F-16 Block 52 ID, Su-27-30 hingga kapal perang korvet macam KRI Bung Tomo. Penjagaan ekstra ketat di Natuna disebabkan adanya agresivitas Cina dengan klaim 9 Dash lainnya. Analis senior dari Australia Strategic Policy Institute, Wong Li Tu, mengatakan bila Indonesia sangat berhati-hati dalam masalah Natuna dengan Cina. Saya pikir Indonesia sangat hati-hati, selektif tentang bagaimana dan kapan bereaksi dan menanggapi ketegasan Cina yang bahkan saya sebut provokasi di Laut Natuna, ujarnya. Huang mengira jika para pengambil keputusan di Indonesia akan menyelesaikan masalah Natuna dengan dialog. Media asing benarnews.org juga mengungkap bahwa pejabat senior Indonesia menjelaskan jika militer Indonesia melakukan upaya tak terpublikasi tapi tegas di Natuna Utara. Fakta bahwa Angkatan Laut Indonesia dan Bakamla, Badan Keamanan Maritim Indonesia, mengerahkan kapal perang dan Coast Guard untuk membayangi Hayang Ditsi menunjukkan posisi Indonesia. Tidak harus melakukan tindakan afirmatif seperti menimbulkan konflik atau semacamnya, katanya seperti dikutip dari benarnews.org. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar.